Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, jadi saksi pertama yang dihadirkan pemohon dalam sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, 20 September 2024. Deddy hadir di ruang persidangan dan langsung menempati kursi saksi yang disiapkan oleh kuasa hukum pemohon. Dilaporkan jurnalis Tribun Jabar, Eki Yulianto, sidang dimulai pada pukul 10 WIB dan pria yang akrab disapa KDM itu segera diminta untuk memberikan kesaksian. 6 terpidana, yaitu Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani dan Rivaldi, terlebih dahulu memasuki ruang sidang dan duduk di belakang tim kuasa hukum mereka. Tanya jawab pun dimulai antara kuasa hukum pemohon dengan Deddy, dilanjutkan dengan pertanyaan dari jaksa selaku termohon. Ada yang mengatakan para saksi itu berbeda saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka, untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota, dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Baik, saudara saksi, itu kami perlu confirm, apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, ya, seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya, walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya, mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hatinya. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektability yang cukup kalau ngomong politik. Sebelum kasus ini medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik. Apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko dari ini? Saya juga ngambil resiko. Dan saya juga beresiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang memiliki hati. Dan saya melihat Pak Otto, seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang dan melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung.
Ya, apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang saya temukan melalui wawancara-wawancara yang saya lakukan terhadap keluarga korban, para saksi, keluarga Vina, Linda, dan yang tidak saya bisa wawancara adalah keluarganya dari Eki. Kan? Dari seluruh rangkaian itu kan bisa dilihat oleh semuanya, sudah terekam tadi, sudah tergambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga menurut saya peristiwanya adalah peristiwa kecelakaan murni, kecelakaan tunggal, dan ketujuh terpidana ini menurut saya tidak bersalah. Ya, pesannya sabar, terutama sama Ucil ya. Aku pesan kalau sama itu pukulnya keras, kamu jangan nakal lagi ya. Karena memang di antara mereka tuh yang nakal tuh Ucil, tapi kan yang nakal bukan berarti dia pembunuh. Dia support dong, dan saya kalau mereka bebas, mereka semuanya kerja di tempat saya. Apa Pak mungkin kerjanya Pak? Hah? Apa mungkin kerjaan yang udah Banyak sih, jadi tukang tembok aja, ngaduk lagi, kebersihan banyak, kerjaan proyek kan terus-terusan nggak berhenti. Kang Deddy, untuk Sudirman sendiri nanti siap juga akan dihadirkan? Ya tergantung ini kuasa hukum, saya diundang enggak. Tapi kalau hari pertamanya saya nggak bisa, dari Jakarta, besok jadwalnya hari Rabu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.